Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian membayangkan, ketika mantan pasangan kita dengan penuh bangga memamerkan suami barunya tanpa tahu bahwa pria yang dulu ia tinggalkan ternyata kini menjelma jadi seorang miliarder yang kehidupannya jauh lebih gemilang? Inilah kisah mengejutkan yang bikin banyak orang tercengang. Malam itu, lampu-lampu kota Jakarta berkelip indah di balik kaca restoran mewah. Di tengah keramaian, tampak seorang wanita bernama Alia, berdandan anggun dengan gaun berkilauan. Di sampingnya, seorang pria berusia 30-an, berwajah biasa saja, duduk sambil menggenggam tangannya. Itulah Reza, suami barunya. Alia sengaja memilih tempat ramai untuk makan malam bersama, bukan sekadar menikmati hidangan, melainkan untuk sebuah alasan lain, memamerkan kebahagiaannya kepada semua orang yang mengenalnya. Bahkan, ia tak ragu mengunggah setiap momen di media sosial dengan caption yang penuh sindiran halus, akhirnya menemukan cinta sejati, pria yang benar-benar tahu arti kebahagiaan. Di balik senyum lebarnya, ada rasa puas yang sulit disembunyikan. Beberapa temannya yang hadir ikut berkomentar, menyebut betapa beruntungnya Alia mendapatkan suami baru yang terlihat begitu penyayang. Tak jarang, ia menyisipkan kalimat yang seakan-akan ditujukan pada masa lalunya, pria yang pernah ia tinggalkan. Namun, yang tak diketahui Alia adalah mantan suaminya, Arka, kini bukan lagi pria biasa seperti dulu. Dulu memang ia terlihat sederhana, penuh kerja keras tapi tanpa gaya. Alia meninggalkannya karena merasa hidup bersama Arka tak menjanjikan masa depan cerah. Ia lebih memilih pria yang dianggap mapan secara penampilan, meski sebenarnya hanya terlihat dari luar. Malam itu, sambil memamerkan senyum lebarnya, Alia sama sekali tak sadar bahwa langkahnya menuju restoran telah diperhatikan seseorang. Dari kejauhan, seorang pria dengan jas elegan dan mobil mewah yang terparkir di pelataran hotel memperhatikan dengan tatapan tenang. Dialah Arka, mantan suami yang kini menjelma sebagai sosok yang berbeda, seorang miliarder muda yang mengendalikan bisnis besar dengan tenang dan berwibawa. Arka tidak datang untuk pamer. Ia tidak datang untuk membalas dendam. Tapi dalam diam, ia menyaksikan bagaimana mantan istrinya kini sibuk menunjukkan sesuatu yang dulu selalu ia cari, status, pengakuan, dan gengsi. Dan pada malam itulah, sebuah cerita panjang dimulai. Sebuah kisah yang akan membuka mata banyak orang tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya, serta betapa kehidupan bisa berubah hanya dalam hitungan waktu. Setelah puas mengunggah foto-foto mesra dengan suami barunya, Alia duduk bersandar dengan wajah berbinar. Di sekitarnya, beberapa teman lama yang ikut hadir tak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Alia, kamu memang beruntung banget. Suami kamu romantis sekali," kata salah seorang teman sambil tersenyum iri. Alia hanya tersenyum penuh kemenangan. "Ya, aku akhirnya menemukan yang benar-benar bisa membuatku bahagia. Hidup itu harus dinikmati, bukan diisi dengan kerja keras yang tiada hasil," ucapnya dengan nada yang terdengar halus, tapi jelas menyimpan sindiran. Mendengar itu, beberapa teman hanya saling pandang. Mereka masih ingat betul, dulu Alia pernah menikah dengan pria yang sebenarnya baik, pekerja keras, namun memang sederhana. Pria itu adalah Arka. Arka dikenal sebagai sosok yang tenang, pekerja tekun, dan selalu punya mimpi besar. Namun, bagi Alia, semua itu dulu terasa terlalu jauh dari kenyataan. Ia ingin hidup nyaman saat itu juga, bukan menunggu bertahun-tahun untuk meraih mimpi. Keputusan untuk berpisah darinya diambil tanpa banyak pertimbangan, dan seolah menjadi jalan yang benar bagi Alia. Namun malam itu, takdir mempertemukan mereka kembali. Arka yang kini duduk di sebuah meja tidak jauh dari Alia, menikmati makan malamnya dengan sahabat bisnisnya. Ia terlihat begitu berbeda, penampilannya rapi dengan jas berkelas, arloji mewah melingkar di pergelangan tangan, dan sikap yang memancarkan wibawa. Sesekali, tatapan Arka tak sengaja bertemu dengan Alia. Alia tersentak. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatnya gugup, meski ia segera menutupinya dengan senyum manis di hadapan Reza. Dalam hati,
Alia berbisik, apa benar itu Arka? Tapi, kenapa dia terlihat berbeda sekali? Sementara itu, Arka hanya menghela napas dalam diam. Ia tidak menaruh benci, meski hatinya sempat perih ketika ditinggalkan. Baginya, masa lalu adalah pelajaran berharga. Semua luka yang pernah ia terima telah mengubahnya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Bahkan, tanpa disadari Alia, perpisahan itu justru menjadi titik balik bagi Arka untuk bangkit. Rekan bisnis Arka yang duduk di sampingnya berbisik, "Bos, wanita di sana sepertinya memperhatikan Anda sejak tadi." Arka hanya tersenyum tipis, lalu menjawab tenang, "Biarkan saja. Setiap orang punya caranya sendiri untuk mencari bahagia." Namun dalam hatinya, Arka tahu takdir sedang bermain. Pertemuan yang ia kira tak akan pernah terjadi, kini hadir begitu saja di hadapannya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alia mulai merasakan sesuatu yang asing, campuran penyesalan, rasa ingin tahu, dan sedikit rasa takut. Keesokan harinya, Alia masih memikirkan pertemuan semalam. Senyum Arka yang tenang, penampilannya yang berwibawa, dan mobil mewah yang ia lihat sekilas ketika pria itu meninggalkan restoran, semua berputar di kepalanya. Ia mencoba mengabaikan rasa penasaran itu, namun semakin ditolak, semakin kuat rasa ingin tahunya. Di rumah, Alia dengan sengaja membuka media sosial, berharap menemukan jejak Arka. Yang mengejutkannya, profil Arka kini jauh berbeda dari yang ia ingat. Foto-fotonya penuh dengan perjalanan bisnis ke luar negeri, pertemuan dengan tokoh penting, serta gaya hidup yang jelas-jelas menunjukkan kesuksesan luar biasa. "Ini nggak mungkin," gumam Alia, matanya membesar. Reza, suami barunya, yang sedang duduk santai menonton televisi, melirik sebentar. "Ada apa, sayang?" tanyanya. Nggak ada," jawab Alia cepat sambil menutup layar ponselnya. Namun, hatinya bergetar. Arka yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak punya masa depan, kini ternyata telah menjadi sosok yang luar biasa sukses. Dan lebih menyakitkan lagi bagi egonya, semua itu terjadi setelah mereka berpisah. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Arka semakin sering terdengar. Teman-teman lama mulai membicarakannya. "Kamu tahu, Arka sekarang jadi salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di Jakarta," ujar salah seorang sahabat Alia ketika mereka bertemu. "Benar, aku pernah lihat namanya di majalah bisnis. Katanya, kekayaannya sudah mencapai triliunan, timpal yang lain." Alia tersenyum kaku, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Namun dalam hati, rasa penyesalan mulai tumbuh. Ia ingat bagaimana dulu Arka selalu bercerita tentang mimpinya membangun perusahaan besar, tentang rencana jangka panjangnya, dan bagaimana ia hanya butuh dukungan. Tapi saat itu, Alia tidak sabar. Ia memilih meninggalkannya demi mencari jalan pintas menuju kehidupan mewah. Sementara itu, Arka tetap menjalani harinya dengan tenang. Ia sudah terbiasa dengan sorotan publik. Namun, dalam diam, ia sesekali memikirkan pertemuan tak terduga dengan Alia. Ia tahu, cepat atau lambat, mantan istrinya itu akan mencari tahu siapa dirinya sekarang. Benar saja, suatu sore, ketika Arka menghadiri acara amal yang disiarkan televisi, Alia menonton bersama Reza. Dalam siaran itu, Arka tampil memberikan donasi besar untuk anak-anak kurang mampu dengan sikap rendah hati yang memukau banyak orang. Alia menatap layar tanpa berkedip. Wajah Reza terlihat berubah, sedikit kesal melihat istrinya begitu terpesona. "Kamu kenal dia?" tanya Reza curiga. Alia terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, Dia mantan suamiku." Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Reza menatap Alia dengan tatapan tak percaya. Sementara Alia sendiri, dalam hatinya, dilanda badai yang tak bisa ia kendalikan. Ia mulai sadar, apa yang dulu ia tinggalkan mungkin justru adalah satu-satunya kebahagiaan sejati yang pernah ia miliki. Malam itu, setelah menyaksikan siaran televisi tentang Arka, suasana rumah Alia dan Reza menjadi dingin. Reza merasa tidak nyaman, bahkan tersulut cemburu. Ia meneguk kopinya dengan kasar,
lalu berkata dengan nada tinggi, "Jadi itu alasan kamu bengong terus sejak semalam? Karena mantanmu?" Alia berusaha menenangkan situasi. "Reza, tolong jangan salah paham. Aku hanya kaget. Aku nggak pernah menyangka Arka bisa jadi seperti itu." "Tapi jelas kamu masih mikirin dia," potong Reza cepat, matanya tajam menatap istrinya. Alia terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran, meski dalam hatinya ia tahu ucapan Reza tidak sepenuhnya salah. Bayangan Arka memang terus menghantui pikirannya. Bukan karena ia masih mencintainya, melainkan karena rasa penyesalan yang kian hari semakin membesar. Di sisi lain, Arka menjalani harinya dengan rutinitas padat. Meski terlihat bahagia di mata publik, jauh di dalam hatinya masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Perpisahan dengan Alia dulu bukanlah hal yang mudah. Banyak malam yang ia habiskan dengan kerja keras tanpa henti, bukan hanya untuk sukses, tetapi juga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Namun, seiring waktu, Arka sadar bahwa kesuksesannya bukan lagi tentang pembuktian kepada orang lain, melainkan tentang mewujudkan mimpi yang memang ia cita-citakan sejak lama. Ketika ia kembali mengingat Alia, yang muncul bukan lagi kebencian, melainkan rasa iba. Ia tahu, keputusan Alia meninggalkannya dulu adalah karena ketidakmampuan melihat jauh ke depan. Arka sudah berdamai dengan masa lalu, meski jejak luka itu masih meninggalkan bekas. Beberapa hari kemudian, Alia tak kuasa menahan dirinya lagi. Ia mencari cara untuk bisa bertemu Arka. Dengan dalih menghadiri sebuah seminar bisnis yang digelar perusahaan Arka, ia datang diam-diam tanpa memberitahu Reza. Di sana, dari kejauhan, ia menyaksikan Arka berbicara dengan penuh harisma di depan ratusan orang. Suara Arka yang tegas, sikapnya yang percaya diri, dan aura sukses yang memancar membuat hati Alia semakin goyah. Ia merasa kecil, bahkan merasa menyesal dengan semua keputusan yang pernah ia buat. Setelah acara selesai, Alia memberanikan diri menghampiri Arka di lorong hotel. "Arka!" Suaranya bergetar. Arka menoleh, sedikit terkejut, namun segera tersenyum tipis. "Alia, sudah lama sekali." Alia menunduk, mencoba menahan air matanya. Aku hanya ingin bilang, kamu sudah jadi orang yang luar biasa." Arka menatapnya dalam-dalam. Di matanya tidak ada kebencian, hanya ketenangan yang menyakitkan bagi Alia. "Terima kasih. Tapi semua ini bukan tentang luar biasa atau tidak. Ini hanya perjalanan hidup." Alia tercekat. Kata-kata sederhana itu menusuk lebih dalam daripada hinaan apapun. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa Arka telah benar-benar melepaskan masa lalu, sementara dirinya masih terikat pada penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Pertemuan singkat di lorong hotel itu terus terbayang di benak Alia. Senyum tenang Arka, ucapan singkatnya yang penuh makna, dan sikapnya yang begitu dewasa membuat Alia semakin merasa hampa. Sepulang dari acara tersebut, ia duduk lama di kamarnya, memandangi foto-foto lama yang dulu sempat ia simpan. Ia ingat bagaimana Arka selalu pulang larut malam demi menabung, bagaimana Arka tak pernah mengeluh meski hidup mereka sederhana, dan bagaimana tatapannya selalu penuh harapan. Semua itu dulu ia anggap membosankan. Kini, setelah menyadari siapa Arka yang sebenarnya, semua kenangan itu justru terasa seperti harta yang hilang. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Arka sudah melangkah jauh. Ia tidak lagi berada dalam lingkaran hidup Alia. Sementara Alia sendiri terjebak dalam kenyataan yang berbeda. Reza, suami barunya, mulai menunjukkan sisi lain. Di balik sikap manisnya, ternyata ia hanyalah pria dengan ambisi kecil dan sifat cemburuan besar. Ekonomi rumah tangga mereka tidak semewah yang Alia bayangkan. Beberapa kali, Alia melihat Reza kesulitan mengatur keuangan, bahkan pernah meminta bantuannya untuk menutup hutang pribadi yang tak ia ceritakan sebelumnya. Perlahan, topeng kehidupan indah yang dulu Alia pamerkan mulai retak. Senyum yang ia tunjukkan di media sosial hanyalah kedot. Di balik itu, ia mulai merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak sesuai dengan mimpinya. Suatu malam,
Ketika Alia termenung sendirian, ia berkata lirih pada dirinya sendiri, "Tandai saja aku lebih sabar dulu, andai saja aku percaya pada Arka." Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Di sisi lain, Arka justru semakin bersinar. Ia baru saja menandatangani kontrak besar dengan investor asing. Dalam setiap wawancara, ia selalu menekankan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi, melainkan tentang perjalanan, kerja keras, dan keberanian untuk tetap bertahan meski ditinggalkan. Ucapan itu sampai ke telinga Alia melalui sebuah tayangan televisi. Hatinya semakin remuk. Ia merasa seolah Arka sedang berbicara langsung padanya. Ia tahu, semua sudah terlambat. Meski begitu, ada satu hal yang masih tersisa di hati Alia, rasa kagum yang bercampur penyesalan. Ia tak berani lagi mendekati Arka. Ia hanya bisa mengamati dari kejauhan, menatap sosok pria yang dulu pernah ia sepelekan, kini berdiri gagah di puncak kehidupannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alia berbisik dalam doa, bukan meminta Arka kembali, melainkan berharap semoga pria itu benar-benar bahagia, meski tanpa dirinya. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir mereka, kehidupan Alia benar-benar berubah drastis. Rumah tangganya dengan Reza semakin dipenuhi pertengkaran. Reza yang awalnya tampak penuh cinta, kini sering menunjukkan wajah aslinya. Pemarah, mudah cemburu, dan tidak bertanggung jawab. Hutang demi hutang mulai menumpuk, membuat Alia harus menutupinya dengan menjual perhiasan yang dulu ia banggakan. Media sosial yang dulu selalu ia gunakan untuk memamerkan kebahagiaan, kini semakin sepi. Ia jarang mengunggah foto, bahkan beberapa unggahan lamanya ia hapus. Ia tak sanggup lagi berpura-pura. Teman-temannya mulai berjarak, sebagian bahkan mencibir di belakangnya. Sementara itu, Arka terus melesat. Perusahaannya semakin besar, dan namanya kerap muncul di berita bisnis. Namun, meski kini ia dikelilingi kekayaan dan kehormatan, Arka tetap rendah hati. Ia sering terlibat dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak miskin, membangun sekolah, dan memberi beasiswa. Banyak orang kagum pada sikapnya yang tidak berubah meski statusnya kini jauh lebih tinggi. Suatu hari, Alia kembali melihat Arka dari kejauhan, kali ini dalam sebuah acara amal yang digelar di sebuah hotel megah. Ia datang bukan untuk menghadiri acara itu, melainkan sebagai tamu undangan dari seorang temannya. Saat melihat Arka berdiri di panggung, dikelilingi tepuk tangan dan pujian, hatinya benar-benar runtuh. Ia sadar, pria yang dulu ia tinggalkan adalah pria terbaik yang pernah ia temui dalam hidupnya. Namun, semuanya sudah tidak mungkin kembali. Arka telah menjadi sosok yang terlalu jauh untuk ia gapai, bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusan dan kebesaran hatinya. Di akhir acara, ketika semua orang berdesakan untuk menyalami Arka, Alia hanya berdiri di sudut ruangan, menatap dengan mata berkaca-kaca. Arka sempat meliriknya, dan sejenak mata mereka kembali bertemu. Namun kali ini, Arka hanya memberi anggukan kecil, sebuah isyarat bahwa masa lalu telah benar-benar ia letakkan. Alia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, itu adalah pertemuan terakhir yang berarti. Setelah itu, Arka melangkah pergi, meninggalkan jejak yang takkan pernah bisa ia hapus dari ingatannya. Ketika Alia pulang malam itu, ia menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya masih cantik, namun hatinya rapuh. Ia berbisik pelan, kebahagiaan sejati itu bukan tentang pamer, tapi tentang bersama orang yang mau berjuang meski dari nol. Dan aku telah kehilangan itu. Sementara Arka, di sisi lain, duduk di kursi belakang mobil mewahnya, menatap keluar jendela dengan senyum tenang. Baginya, kisah dengan Alia hanyalah bagian dari perjalanan hidup, sebuah luka yang dulu menyakitkan, namun justru menjadi alasan ia bisa berdiri setegar hari ini. Dan begitulah, cerita berakhir. Seorang wanita yang terlalu cepat meninggalkan, dan seorang pria yang membuktikan bahwa luka bisa menjadi bahan bakar menuju kejayaan. Sahabat semua, inilah bukti bahwa hidup tak pernah bisa ditebak. Mantan istri yang dulu meninggalkan karena gengsi, kini hanya bisa menyesali keputusan yang terburu-buru. Sementara pria yang dulu dianggap tak punya masa depan,
justru menjelma jadi miliarder dengan ketulusan yang membuat banyak orang kagum. Pesannya jelas, jangan pernah meremehkan orang yang sedang berjuang. Karena waktu bisa mengubah segalanya, dan yang paling berharga bukanlah pamer kebahagiaan, melainkan kesetiaan saat suka maupun duka. Jadi, menurut kalian, kalau kalian ada di posisi Alia, apa yang akan kalian lakukan?